Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Tidak sedikit di antaranya terjadi benar-benar di luar batas nalar manusia. Sebagian disebutkan dalam Al-Quran, dan sebagian yang lain juga ada yang dijelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Bukti yang menguatkan firman-Nya dapat kami sajikan pada fakta ilmiah yang mengungkapkan adanya api yang menyala di dasar laut. Merupakan salah satu bukti dari sekian banyak mukjizat yang diungkapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita pikir, secara logika tentu itu tidak masuk akal. Api bila kita siram dengan air, pasti akan mati. Tapi mengapa api di dalam laut yang sejatinya terdapat air yang sangat amat banyak tidak dapat memadamkan api tersebut? Subhanallah, inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan adanya gunung berapi di dasar lautan ini mulai ditemukan ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada masa-masa tersebut, ilmuwan mulai banyak yang menjelajahi samudra maupun lautan guna pencarian berbagai bahan mineral yang dikatakan hampir habis cadangannya. Sebagian besar gunung yang ada di dasar laut berada 1 mil dari permukaan laut. Ada banyak lahar yang keluar dan juga masih sangat panas dari gunung berapi tersebut. Ternyata fenomena ini hampir terjadi di seluruh samudra. Hampir sebagian besar gunung berapi yang ada di dasar laut justru masih aktif dan lebih banyak jumlahnya daripada yang ada di atas daratan. Perlu disadari bahwa jauh sebelum penemuan dari fakta ini, Al-Quran sudah menjelaskan fenomena api di dasar laut tersebut. Ada di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat At-Tur ayat 1-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur. Pada ayat 1, Allah bersumpah dengan At-Tur yang tinggi kedudukannya, karena di atas At-Tur itu Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dan menurunkan kitab Taurat kepadanya yang berisikan hukum-hukum, hikmat, dan budi pekerti dan mudah dibaca manusia. At-Tur berarti bukit, yaitu Bukit Tursina, yakni sebuah bukit di Madian, tempat Nabi Musa mendengarkan kalam Allah. At-Tur dalam bahasa Suryani berarti juga bukit yang banyak pohon-pohonnya, tempat di mana Tuhan berbicara langsung dengan Nabi Musa, dan di tempat itu pula diangkat menjadi rasul. Kemudian pada ayat 2 Allah bersumpah dengan sebuah kitab yang tertulis indah dengan susunan huruf-hurufnya yang rapih. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Lauh Mahfuz, dan ada pula yang berpendapat bahwa arti kitab yang tertulis indah adalah yang diturunkan dan dibacakan kepada manusia dengan terang-terangan. Fi raqqim manshur. Selanjutnya, pada ayat 3, Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa kitab-kitab itu mudah bagi setiap orang untuk mempelajari isinya. Kitab-kitab itu berisi hikmah-hikmah, hukum, kebudayaan, dan budi pekerti atau akhlak, karena itu ditulis pada lembaran-lembaran terbuka yang dapat dibaca. Al-Baitil Ma'mur. Pada ayat 4, Allah bersumpah dengan Al-Baitul Ma'mur, yaitu sebuah rumah di langit yang ketujuh yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk tawaf atau salat. Mereka telah masuk ke sana dan tidak akan kembali untuk selamanya. Saqfil marfu'. Pada ayat 5, Allah bersumpah dengan atap yang ditinggikan atau langit, yaitu alam tinggi yang mempunyai beberapa matahari, beberapa bulan, bintang-bintang tetap, dan bintang-bintang beredar. Di sana juga terletak arsy dan kursinya, demikian juga malaikat-malaikatnya yang tidak pernah menolak perintah Allah dan selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wal bahril masjur. Pada ayat 6 Allah berkata, demi Al-Bahrul Masjur atau laut yang di dalamnya ada api, adalah laut yang tertahan dari banjir, karena jika laut itu dilepaskan, dia akan menenggelamkan semua yang ada di atas bumi, sehingga hewan dan tumbuhan-tumbuhan semuanya akan habis musnah.
maka rusaklah aturan alam dan tidak ada hikmah yang dijadikan. Sebagian ulama berpendapat dan menetapkan bahwa lapisan bumi itu seluruhnya seperti semangka dan kulitnya seperti kulit semangka. Itu artinya bahwa perbandingan kulit bumi dan api yang ada di dalam kulitnya itu seperti kulit semangka dengan isinya. Sebab itu, sekarang kita sebenarnya berada di atas api yang besar, yakni di atas laut yang di bawahnya penuh dengan api, dan laut itu tertutup dengan kulit bumi dari segala penjurunya. Dari waktu ke waktu, api itu naik ke atas laut yang tampak pada waktu gempa dan pada waktu gunung berapi meletus, seperti gunung berapi Vesuvius yang meletus di Italia pada tahun 1909 Masehi yang telah menelan kota Mozaina, dan gempa ini telah terjadi di kota Jepang pada tahun 1952 Masehi yang memusnahkan kota-kotanya sekaligus. Menurut jumhur, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah laut bumi. Sebagian besar mufasir menafsirkan ayat itu bercerita tentang pada hari kiamat. Pada hari itu lautan akan dipanaskan dengan suhu ribuan derajat Celcius, sesuai dengan surah At-Takwir ayat 6. Dan apabila lautan dipanaskan, Imam Abdu Jarir At-Tobari menuliskan satu tafsir yang berbeda tentang salah satu ayat di dalam surah At-Tur tersebut. Penjelasan ini berasal dari Abdullah bin Umar. Yang dimaksud adalah lautan berapi yang berada di langit di bawah arsy. Sementara itu, Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengaitkannya kepada dialog antara Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi. Ali berkata, "Di mana letak neraka?" Si Yahudi menjawab, "Di laut." Ali berkata, "Aku melihat bahwa dia adalah benar." Karena itulah dapat disimpulkan ada 3 tafsiran tentang ayat tersebut. Pertama, lautan berapi itu kelak akan muncul di hari kiamat. Kedua, lautan berapi sekarang sudah ada, tapi di langit. Terakhir, lautan berapi itu memang ada sekarang. Semua tafsiran tersebut merupakan pendekatan akal. 2 ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat, Ronald Klein, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1750 km di lepas pantai Miami. Zbagovich bersama kedua rekannya menggunakan kapal selam canggih yang kemudian beristirahat di batu karang dasar laut. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Kemudian, aliran air itu disertai dengan lemburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan, dan disertai dengan debu vulkanik layaknya asap kebakaran di daratan. Tidak tanggung-tanggung panasnya, suhu api vulkanis di dalam air tersebut ternyata mencapai 231 derajat Celcius. Bagaimana api bisa bertahan di dalam laut? Mereka semua menemukan fakta bahwa fenomena alam ini terjadi akibat aliran lava vulkanis yang terjadi di dasar laut, layaknya gunung berapi bila di daratan. Dan kemudian mereka menemukan lebih banyak lagi gunung api aktif di bawah laut, yang tersebar di seluruh lautan. Sangat jelas bukan dicantumkan bahwa laut yang di dalam dasarnya ada api, maksudnya adalah keberadaan dari gunung berapi di dalam laut. Penyebutan dari fenomena tersebut sudah terjadi sejak 14 abad lalu, sehingga itu sudah pasti datangnya dari Sang Pencipta, alam semestanya langsung. Gunung-gunung api di dasar samudra jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan dengan gunung-gunung api di atas daratan. Gunung api tersebut terbentang di sepanjang dasar samudra, termasuk Samudra Atlantik Selatan dan Samudra Arktik, serta dasar laut lainnya. Dengan mengetahui kenyataan ini, orang-orang yang berilmu seharusnya justru semakin takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu isi ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains semakin teruji. Ini hanya merupakan satu contoh dari ayat Al-Quran yang teruji sejak manusia memiliki teknologi yang semakin canggih. Masih ada bukti lainnya yang banyak yang bisa menguatkan bahwa Al-Quran ini memang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Diketahui bahkan kondisi api vulkanis yang dikeluarkan di dalam laut suhunya bisa mencapai lebih dari 200 derajat Celcius. Hal ini seperti memberikan pernyataan bahwa panasnya api vulkanis yang ada di dalam laut itu bisa sama seperti yang ada di daratan. Hal yang lebih mengagumkan lagi, ternyata ada makhluk ciptaan Allah yang bisa hidup di tempat tersebut, berupa ikan tertentu. Salah satunya adalah ikan bertaring atau biasa disebut blackfish yang ditemukan di gunung berapi lepas pantai di Australia, yang membuat para ilmuwan yang bekerja sama dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ini terkejut dan menyebutkan sebagai ikan pemarah, penghuni gunung api bawah laut. Ini semua menjadi saksi yang paling nyata atas kekuatan tak terbatas yang dimiliki oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Al-Quran pun telah menyebutkan fakta-fakta fenomena ini sejak 1400 tahun yang lalu. Dengan fakta-fakta tersebut, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang mengetahui fakta-fakta ini kecuali baru pada beberapa dekade terakhir. Maka setelah kita membahas Al-Quran mengenai kelautan dan samudra, marilah kita renungkan dan resapi dengan hati yang jernih. Apa masih adakah keraguan kita pada kebenaran Al-Quran? Sesungguhnya Allah berfirman, yang artinya, inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi kaum bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Demikianlah surat Al-Quran sudah menceritakan, dan saat ini kita bisa membuktikan itu semua. Semoga kita semakin yakin kepada Al-Quran dan hadis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasannya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pembahasan video ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.